Oke, dalam video kali ini kita akan membahas seputar tentang tragedi pembunuhan yang paling sadis yang pernah terjadi di muka bumi ini. Oke, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian langsung mendapatkan video terbaru dari saya. Jadi, ada seorang yang bernama Joy Medley alias Joy yang telah melakukan pembunuhan sadis. Jadi simak ceritanya. Polisi menangkap Joy karena penyerangan pada bulan Desember 1996. Pada saat itu dia ditangkap polisi dan polisi mengira Joy akan melakukan perlawanan, tapi justru polisi di sini kaget karena pengakuan Joy, di mana dia justru menjelaskan kepada polisi saat dia memperkosa, membunuh, dan memotong-motong korbannya, yaitu PSK dan tunawisma. Dan gilanya lagi, semua korban yang dibunuh itu hanya pelampiasan saja, karena target sebenarnya adalah pacar yang saat itu melarikan diri. Oke, nanti kita akan cerita yang sebenarnya. Jadi Joy menceritakan kejahatannya yang paling meresahkan dan yang paling sadis yang pernah dia lakukan itu adalah memakan korbannya, dan sisa dagingnya itu dia bagi-bagikan ke orang tanpa sepengetahuan orang tersebut. Bayangkan, kau dikasih daging, ternyata itu daging manusia. Auto jadi kanibal kau. Oke, kita flashback ke masa lalu si Joy. Jadi pada masa kanak-kanak, dia itu terlantar karena ayahnya seorang pecandu alkohol dan ibunya dipaksa bekerja ekstra untuk menghidupi keenam anaknya atau saudara dari si Joy ini. Tidak banyak rincian lain yang diketahui tentang si Joy ini, tapi yang jelas ibunya mengatakan bahwa Joy bergabung dengan Angkatan Darat pada tahun 1973 ketika dia berusia 19 tahun, dan setelah itu dia kehilangan kontak. Jadi si Joy ini itu adalah mantan seorang Angkatan Darat Amerika. Dan setelah Joy meninggalkan pekerjaannya sebagai Angkatan Darat, Joy bekerja di tempat penebangan kayu dan sebagai supir truk. Nah, disinilah awal terjadinya mengapa Joy melakukan kejahatan yang sangat-sangat sadis. Pada tahun 1994, Joy tinggal bersama pacar dan putranya di Baltimore Selatan. Sebagai seorang supir truk, si Joy ini bekerja dalam waktu yang lama. Suatu hari, saat dia pulang ke rumah, dia tidak menemukan pacar dan putranya. Jadi saya tidak tahu di sini pacar maksudnya istri atau apa ya. Jelas yang ditulis di sini itu keterangannya pacarnya, pacar dan putranya. Oke. Lanjut. Jadi pacarnya ini seorang pecandu narkoba dan Joy yakin dia pergi bersama laki-laki lain. Di sini Joy merasa sangat kesal dan sangat marah sekali. Joy sudah mencari selama berhari-hari ke tempat yang dia tahu, salah satunya itu tempat di mana pacar Joy ini sering membeli narkoba, tapi tetap saja Joy tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan informasi dan lain-lain terkait pacar dan putranya ini. Lalu Joy mencari sampai ke bawah jembatan, tetap saja tidak menemukan apa-apa. Kemana-mana pun dia cari, dia tidak menemukan apa-apa. Nah, disinilah Joy bertemu dengan dua pria tunawisma. Joy menanyakan keberadaan pacar dan anaknya. Joy yakin bahwa pria tunawisma ini tahu informasi tentang pacarnya, tapi sayangnya pria tunawisma ini seakan-akan menyembunyikan informasi tentang keberadaan pacar Joy. Tanpa berpikir panjang, Joy langsung membunuh dua pria tunawisma ini dengan menggunakan kapak. Setelah itu, si Joy melihat ada seorang nelayan yang tidak jauh dari tempat dia membunuh pria tunawisma itu, dan Joy yakin bahwa nelayan ini tadi melihat peristiwa di mana Joy membunuh. Joy itu takut kalau ada saksi yang melihat kejadiannya. Tanpa berpikir panjang, Joy juga membunuh nelayan itu dengan sadis. Tapi beberapa saat setelah membunuh, Joy mulai sadar dan panik.
Disinilah Joy membuang ketiga korbannya ini ke sungai di bawah jembatan tadi. 6 bulan kemudian, Joy mendapatkan kabar bahwa pacarnya sudah tertangkap polisi akibat narkoba bersama laki-laki selingkuhannya. Tuh. Dan tak berselang lama, polisi menangkap Joy atas pembunuhan 2 pria di bawah jembatan tadi dan dipenjara selama 1,5 tahun di county menunggu persidangan. Tapi Joy dibebaskan dari tuduhan apapun karena Joy membuang mayat. Akhirnya penyelidik tidak dapat menemukan barang bukti apapun. Jadi Joy dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah. Tanpa bukti fisik, Joy dinyatakan bebas. Di sini Joy sama sekali belum menyerah. Joy melanjutkan pencarian, mencari istri, mencari pacar dan anaknya yang hilang. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Tak lama setelah dibebaskan, Joy membunuh 2 pekerja seks. Alasannya dia membunuh seperti alasan awal dia membunuh pria tunawisma itu. Joy membunuh PSK ini karena Joy menanyakan di mana keberadaan pacarnya, tapi PSK ini tidak memberikan informasi dan tanpa berpikir panjang, Joy juga membunuh PSK ini. Tapi kali ini Joy tidak membuang mayat korbannya ini ke sungai atau kemanapun. Joy membawa pulang mayat korbannya ini dan memotong-motong tubuh korbannya ini, lalu menyimpan potongan-potongan tubuh yang kecil itu ke dalam Tupperware. Dan bagian tubuh yang besar ia kubur di tempat parkir milik perusahaan tempat Joy bekerja. Beberapa waktu berikutnya, Joy mencampur daging korbannya itu dengan daging babi dan daging sapi, lalu dibuat menjadi roti dan dijual di warung kecil milik Joy yang ada di pinggir jalan. Jadi tanpa orang-orang sadari bahwa roti yang Joy jual ini adalah daging manusia yang dia bunuh. Setiap kali stok daging Joy habis, maka dia akan mencari PSK atau gelandangan lalu membunuh mereka dan dagingnya dijual. Tapi anehnya, pelanggan Joy sama sekali tidak merasa curiga. Bahkan salah satu pelanggan Joy mengatakan bahwa daging yang Joy jual itu enak. Dan akhirnya Joy tertangkap pada tahun 1996 ketika dia gagal melakukan aksinya kepada Rita Kimper yang berhasil melarikan diri dari Joy dan langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Nah, saat diinterogasi, Joy menceritakan semua kejahatan yang dia lakukan tanpa ada penyesalan. Bahkan dia juga menceritakan kembali kasus pembunuhan pertama yang dia lakukan di bawah jembatan itu, yang membunuh pria tunawisma itu, yang membuangnya ke sungai. Semua itu diceritakan kepada polisi tanpa ada yang ditutup-tutupi, dibohong-bohongi, tidak ada. Joy seakan-akan itu ya santai-santai saja. Ditanya ya jawab, apa takut mati tanam. Dan akhirnya Joy dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman mati. Tapi hakim membatalkan putusan ini pada tahun 2000 dan mengubahnya menjadi 2 hukuman seumur hidup berturut-turut. Nah, ini yang cukup membagongkan ini. Saat di persidangan, Joy itu pernah mengatakan sesuatu. Ini yang dia katakan Joy saat persidangan. Saya tidak akan pernah meminta maaf. Saya lebih rela menyerahkan hidup saya atas apa yang telah saya lakukan agar Tuhan menghakimi saya dan mengirim saya ke neraka untuk selama-lamanya. Saya hanya menikmatinya. Memang gila sih Joy ini. Membunuh itu kayak apa ya? Hobi. Ngeri. Lanjut, Joy mengatakan di pengadilan, satu-satunya hal yang dia sesali itu bukan karena telah membunuh, bukan karena telah
memperkosa bukan karena telah menjual daging itu kepada orang. Satu-satunya yang Joy sesali adalah saya tidak menemukan pacar saya yang telah pergi bersama selingkuhannya. Jadi bisa kalian bayangkan kalau seandainya Joy menemukan pacarnya waktu itu, mungkin dia sudah jadi bakso. Dan pada tahun 2017, penjaga menemukan Joy tidak sadarkan diri di selnya di Lembaga Permasyarakatan Barat di Sumberland sekitar jam 3 sore, dan mereka menyatakan Joy meninggal dunia. Kalau ada orang yang tidak memiliki rasa takut sama sekali, mungkin inilah manusia itu, si Joy. Ngeri kau Joy, kau bunuh-bunuh saja anaknya orang. Oke, tadi cerita yang bisa saya sampaikan. Kalau kalian masih penasaran tentang kasus Joy ini, silakan kalian share di Google, karena ini adalah kisah nyata yang terjadi di Amerika Serikat. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Serta jika kalian memiliki cerita yang mistis, yang unik, atau apapun itu, jangan lupa kirim di kolom deskripsi. Di situ saya akan cantumkan email saya. Dan sampai jumpa.